Banyak yang merasa menang, padahal yang dimenangkannya bukan kebenaran, hanya akses informasi. Ada 3 jalur hukum, dan ketiga-tiganya itu tidak boleh dicampur. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 3 jalur hukum Jokowi, jangan salah kaprah dan jangan salah persepsi. Saya ingin kita berhenti sejenak, karena di titik inilah banyak orang tergelincir. Bukan karena niat buruk, tapi karena salah paham. Isu ijazah Pak Jokowi kembali ramai. Bukan karena muncul bukti baru, tapi karena satu putusan hukum ditarik terlalu jauh dari maknanya. Mari kita luruskan pelan-pelan. Pertama, sengketa informasi KIP. Dan di sini persepsi mulai melompat. Bonatua Silalahi menyatakan menang dalam sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat. Dan itu betul. Dan beliau juga mengatakan ini bukan kemenangan pribadi, melainkan kemenangan publik dan hak masyarakat atas keterbukaan informasi. Sampai di sini pernyataan itu benar secara hukum. Masalahnya muncul di ruang publik. Banyak masyarakat kita yang tidak paham hukum. Karena tidak kepahamannya, langsung menarik kesimpulan. Kalau Bonatua menang, berarti ijazah Pak Jokowi terbukti palsu. Ini keliru, dan ini sangat keliru. Karena perlu saya tegaskan dengan jujur dan terang. KIP tidak pernah memeriksa keaslian ijazah. Itu poin pertamanya. Poin kedua, KIP tidak punya kewenangan mengatakan itu asli maupun palsu. KIP hanya memutuskan dokumen ini boleh dibuka atau tidak. Yang dimenangkan Bonatua adalah hak akses publik, bukan pembuktian kepalsuan ijazah. Kalau putusan KIP dipahami sebagai pembongkaran kebohongan, itu bukan kesimpulan hukum, itu loncatan persepsi. Kedua, gugatan CLS, bukan sidang pembuktian tuduhan. Gugatan citizen lawsuit di PN Solo sering dianggap lanjutan pembuktian. Padahal CLS itu menguji kelalaian negara atau pejabat publik, bukan menguji tuduhan pidana. Bahkan substansi gugatannya juga bukan soal ijazah palsu, melainkan soal cara dan kepada siapa ijazah itu diperlihatkan. Artinya jelas, menang atau kalah di CLS tidak otomatis menjawab tuduhan di media sosial. CLS bukan panggung vonis dan bukan tameng hukum pidana. Sekarang yang ketiga, perkara pidana. Inilah yang paling sering diabaikan. Perkara pidana berjalan mandiri. Ia tidak terikat pada KIP, tidak menunggu CLS. Pidana menilai cara menyampaikan tuduhan, niat dibalik pernyataan, dan dampaknya terhadap kehormatan seseorang. Di titik inilah banyak orang terpeleset. Karena setelah dinyatakan dokumen terbuka, ruang berspekulasi justru semakin sempit, sebab setiap kalimat akan diuji. Apakah ini analisis hukum yang hati-hati atau tuduhan yang disajikan sebagai fakta? Sekarang soal kesalahan fatal di ruang publik. Dan inilah kesalahan yang terus berulang. Putusan KIP dipersepsikan sebagai pembuktian kepalsuan.
sedangkan CLS dianggap sebagai pembenaran tuduhan. Proses hukum dijadikan bahan vonis di medsos. Padahal secara hukum KIP adalah hak akses informasi, sedangkan CLS adalah tanggung jawab negara dan pidana kehormatan dan niat menyerang. Ketiga-tiganya tidak bisa ditukar, tidak bisa dicampur. Dan dengarkan ini, kritik adalah hak, transparansi itu wajib, pertanyaan itu sah. Tapi ketika persepsi dijadikan kebenaran dan opini diperlakukan seperti putusan pengadilan, maka yang rusak bukan hanya reputasi seseorang, tapi akal sehat publik. Bijak bukan berarti membela, bijak berarti adil memahami hukum. Dan negara hukum hanya bisa berdiri jika warganya mau belajar membedakan mana hak, mana proses, dan mana batas. Dan video ini saya tutup dengan 2 kalimat. Jika bicara tanpa paham batas, akal sehat perlahan terhempas. Saya Beni Budaya.